Selamat pagi saudara-saudara yang Allah kasihi. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus, pagi ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, menurunkan, namun dalam iman kepadamu, kami percaya Engkau hadir melalui pemberitaan firman-Mu yang kudus. Roh Kudus menolong kami, tuntun kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan juga karena tuntunan Roh Kudus juga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini, Minggu Prapaskah yang kelima, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 1 hingga yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di dalammu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Saudaraku, Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan nubuatan yang benar-benar mengerikan. Dan itu berbicara tentang penghakiman Allah atas umat Israel dan juga
bangsa-bangsa lain. Saat itu Allah memang benar-benar marah kepada umat Israel karena penyelewengan yang sudah dilakukan oleh umatnya. Allah juga kecewa ketika umatnya lebih memilih dan mengandalkan kekuatan raja-raja dan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka melupakan Allah. Hakiman itu terjadi karena umat benar-benar melupakan Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara mereka, Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Bait suci sebagai simbol kehadiran Allah dirusak oleh umat. Dan Allah pun memang benar-benar pergi meninggalkan umat. Hal itu ditandai dengan kehancuran kota Yerusalem pada saat itu. Dan melalui Yeskiel Allah menubuatkan tentang kebangkitan kembali atas Israel. Yeskiel menggambarkan kebangkitan Israel sebagai bentuk pemulihan, yaitu pemulihan atas hilangnya sebuah pengharapan. Tulang-tulang kering yang berserakan menggambarkan hilangnya pengharapan umat Allah saat ini. Dan Nabi Yeskiel diutus oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pemulihan atas umatnya. Saudaraku, pemulihan yang Allah nyatakan digambarkan dalam pembacaan kita, bahwa pemulihan itu Allah nyatakan dengan menyatukan kembali tulang-tulang yang berserakan. Bahkan Allah juga menghidupkan kembali tulang-tulang itu, memberikan nafas hidup kepada tulang-tulang. Tentu di tengah-tengah situasi yang benar-benar mencekam dan mengerikan yang dialami oleh umat Allah itu, kisah tentang pemulihan ini menjadi kabar yang menyejukkan, kabar yang menggembirakan. Dan saudara, firman Allah ini juga merupakan janji pemulihan Dia untuk kita, untuk semua umat manusia yang hidup saat ini. Ketika kita semua benar-benar berkumpul bersama semua penduduk dunia ini, mengalami pergumulan ketika pandemi COVID-19 benar-benar melumpuhkan kehidupan umat manusia. Ancaman COVID-19 membuat kita sebagai manusia seolah-olah tidak memiliki daya. Mungkin kita juga berpikir, apakah Allah benar-benar akan memulihkan kita? Kapan? Kapan Allah akan memulihkan situasi dan kondisi ini yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya? Pemulihan sebenarnya sedang dikerjakan oleh Allah. Dan Allah meminta saudara dan saya untuk melakukan. Ketika kita mau mengupayakan pemulihan itu, boleh kita wujudkan ketika kita memulihkan relasi dengan orang lain dan bersama kita. Jadi pemulihan yang Allah janjikan itu menjadi tugas kita orang percaya, menjadi tugas umat Allah yang sudah mengalami keselamatan dari dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam proses pemulihan itu? Tentu sebuah tawaran yang boleh kita sama-sama lakukan, kita tunjukkan tidak lain kalau saja dalam diri kita senantiasa hidup dilandasi dengan pengucapan syukur. Saya rasa ini adalah tawaran yang pertama yang bisa kita sama-sama lakukan. Dalam sikap pengucapan syukur kepada Allah, kita akan terus memiliki iman dan kepercayaan akan kebaikan yang sudah Allah nyatakan selama ini. Kita akan terus percaya kepada kasih sayang Allah dan kesetiaan Allah yang terus menerus kita rasakan dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini. Dalam sikap pengucapan syukur kepada Allah akan membuat kita jauh dari sikap serakah. Kita tahu
Beberapa waktu yang lalu, dalam waktu dekat ini, ketika manusia, orang-orang di sekitar kita dilanda oleh kepanikan yang sangat, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Mereka berbondong-bondong ke swalayan, memborong segala barang, berbondong-bondong mungkin ke minimarket, membeli segala kebutuhan, membeli apapun yang mungkin bisa membuat dia tetap survive. Saudaraku, hanya dengan hati yang bersyukur kepada Allah, pasti kita akan dijauhkan dari rasa khawatir. Karena kita percaya Tuhan selalu beserta kita, Tuhan akan tetap setia kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita sama-sama renungkan, kita perlu memiliki hati yang cukup. Dan baiklah, kita akan memiliki rasa hati yang cukup kalau seandainya kita telah mengimani bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, sumber hidup kita, sumber berkat kita. Kita percaya Dia akan selalu memberkati hari-hari kehidupan kita, mencukupkan kita pada masa-masa sulit seperti ini. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hati yang merasa cukup adalah gambaran dari orang yang beriman. Dan hanya dengan mengakui Kristus, kita akan merasa cukup dalam segala situasi, termasuk situasi sulit seperti ini. Bukankah anugerah Tuhan sudah cukup bagi kita? Mari saudaraku, dalam kita bersama-sama masuki Minggu Prapaskah yang kelima, kita boleh dimiliki dengan sikap hati yang senantiasa diliputi pengucapan syukur dan merasa cukup. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk memberlakukan firman. Amin.